Panggilan ke Pak Aceh diantos di Sumber Suara. Perhatian beberapa dan ibu yang masih berada di luar dipersilakan untuk yang masih berada di ada Yungling. Udah termasuk kata demi. Izin Pak. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak. Siapa? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Pak Wali Kota yang didampingi oleh Bapak Sekda, Basas, DPRD dan Forkopimda untuk mendampingi Pak Wali untuk menyerahkan bantuan yang tadi disebutkan. Pak Camat, terima kasih. Ujung nih Pak. Ya, terima kasih. RW 07 Bantar saya, Bapak Alek. Ya. Izin Pak. Berapa? أعوذ بالله من الشيطان
masker. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili hadir di sini Pak Dan Rami, Pak Gungun di dalam Pak, yang selalu ada, Kepala Puskesmas juga hadir ya, semuanya, tokoh masyarakat, para ahli ulama, para ketua organisasi kemasyarakatan, di tugas bersama yang baru ini dengan rombongan kami ada Pak Asisten Administrasi, Asisten Kesejahteraan, juga Pak Kadis Tenaga Kerja, kemudian Pak Kalang BPBD juga hadir di sini. Sekarang sedang operasi alat-alat ibu-ibu dari organisasi yang juga hadir. Puji dan syukur adalah kita perlihatkan dalam masyarakat Kota Tasikmalaya, baik di bidang pemerintah. Tinggal yang boosternya kita masih di bawah target. Mudah-mudahan nanti seluruh vaksin sudah mencapai target seluruhnya, termasuk mungkin di daerah lain di Indonesia. Kita sebentar lagi akan menjadi endemi. Jadi pandeminya hilang menjadi endemi. Sama halnya dengan kita mendapatkan virus TB. TB juga itu penyakit berbahaya, tetapi sifatnya tidak seperti kemarin pandemi, tetapi endemi. Tetap kita jaga kesehatan kita, seluruh masyarakat khususnya di Kota Tasik semuanya harus dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, mengingatkan kembali dalam bulan suci ini bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa kita seperti halnya kita melaksanakan ibadah-ibadah lain yang wajib seperti sholat wajib, puasa, tarawih juga dilaksanakan secara baik. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan pahala bagi Bapak dan Ibu dalam pelaksanaannya. Juga bagi pemerintah juga akan terbantu dengan doa-doa yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tasikmalaya. Ini yang kita harapkan. Sehingga dalam kegiatan seperti sekarang saya bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa banyak program-program pemerintah yang sudah berhasil kita laksanakan, termasuk di dalamnya salah satunya adalah masuk dalam RPJMD yaitu pembangunan rumah tidak layak huni. Dari target kami 5.000 rumah tidak layak huni selama 5 tahun, sekarang ke tahun keempat sudah tercapai 6.000 rumah tidak layak huni yang sudah kita bangun. Terus beres umroh intinya nanti disesuaikan dengan penghasilan Bapak dan Ibu selaku ASN. Tahap pertama pemberangkatan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022. Nanti dibimbing oleh Pak Sekda. Pak Sekda yang akan berangkat bulan Mei. Nanti kalau ada ASN minimal 30 orang yang berangkat itu. Jadi silakan Pak Lurah bisa pada umroh, haji malam mingguan mereka. Menghitung kita berangkat haji kecil saja. Ini Pak Kadis diukur. Ini sekarang Kadis itu punya program SIDATA, sistem data kependudukan terpadu ya, yang ada ini yang mewakili Dishub ada tadi Kadisubnya ada dengan saya tapi antar dulu Pak Sani petinjuannya beliau asisten administrasi dulu mantan Kadis Ketahanan Pangan ya.
gitu Pak. Ada itu seorang monas kepada agung gitu. Kalau sebelahnya ini Pak Sidik dari Kejaksaan Negeri ya, mewakili Pak Kajari. Sebelahnya ini Kadis Naker Transmigrasi. Kemudian ada lagi pejabatnya tadi sudah ya. Oh Pak Ucu nih kepala kalap BPBD Pak, termasuk beliau yang urus pemadam kebakaran di Tasik. Ada Pak Kepala Kesbang nih Pak Dehendar juga baru dilantik kemarin bulan November ya. Insya Allah Kota Tasik kondusif, namun Kesbangnya aktif. Noda Remo ketemu lagi Asisten Kesejahteraan Rakyat, ini koordinator di dinas-dinas yang terkait kesejahteraan Pak Haji Undang Herdiana, tapi sekedar di pensiun sesi Juni saya masa tugasnya. Kemudian sebelahnya ini Pak Adan, ini Kepala Dinas Pertanian ya, di sini Umur Sari ayah kaitan dengan kelompok tani, kelompok ikan. Ke beliau lah sambungannya gitu ya. Dan sebelahnya ini Pak Pemenang ya, Pemenang Kota Tasik. Ini beliau dulu di Bandung, sekarang pindah ke Kota Tasik. Kalau Pak Sekda atau Terdirek Pak. Jadi ada Pak Jalal sudah terdiriknya, Pak Jalal mantan camat Sari. Yang sebelahnya ini camat baru, cik camat baru mau kedua inovasi ya. Maju ke Umur Sari ke depan. Kemarin saya naik motor ke Gunung Kokosan ya, melihat di sana ada kegiatan nanti akan ada pembebasan tanah untuk menampung sumber air di kita. Jadi warga masyarakat nanti kalau saya memanggilnya Ariel, besok nyanyi gitu. Sebelahnya ini Pak Kabak Esra yang baru, ini Pak Cu. Dibuka maskernya, kali kasetnya kan. Kaliman buka kopiana. Beliau ini orang kesehatan basicnya, tapi dia tidak mau dipindahkan ke kesehatan. Tapi hanya istiqomah setelah melaraskan kesehatan, hanya melaraskan umat. Alhamdulillah, mudah-mudahan betul-betul istiqomah beliau. Ini sebelahnya Pak Inspektur, ini Pak Budiaman, dibuka Pak maskernya. Nah, ini beliau ini selaku pengawas di pemerintah Kota Tasikmalaya. Jadi lamun aya hal-hal yang terkait dengan keperluan pengawasan, beliau lah ininya. Jadi lamun aya ngomong, saya terurus kantorannya. Beliau bertugas memeriksa di lingkungan pemerintah kota. Jadi keuangan di daerah-daerah termasuk kecamatan itu pemeriksaan dilakukan oleh beliau. Sebelahnya ini ahli IT Kadis Kominfo ini Pak Asep Maman. Jadi upamanya diurang ayah intranet, ada wifi, urusannya wifi dengan beliau. Beliau pasang wifi di mana? Kita sudah ada anggaran dibantu oleh Ketua Basnas ini Pak Nasim, ada Pak. Nah, boleh dikenal Pak. Ini pengadil sosial yang mengurus masalah kartu KIS Pak. Kemudian apa yang berkaitan dengan Pak Septis ya, kemana Pak? Tanggapannya? Ada kegiatan apa? Ada kegiatan apa? Kegiatan di mana? Di kantor. Pak saya perintah Pak untuk bersilaturahmi ikut dengan saya. Karena saya belum ada. Saya berharap bisa berkolaborasi lah para pejabat dengan para masyarakatnya ya, supaya bisa diketahui oh kalau saya mau bikin izin harus ketemu dengan makabarnya siapa, kalau saya mau mengurus KIS misalnya
saya harus ketemu dengan Pak Bumi, bangun gedungnya, juga duitnya, dong kami nyalirakan itu. Ada persyaratan harus diisi dan itu ada jangka waktu penyelesaian. Ada kapan ininya apa ya Pak Kadis DPR PTSP-nya hadir? Kemarin ayahnya di mana? Bangunan gedung PPG perizinan bangunan gedung pertanian kaminya IMB. Jadi kalau yang keterangan berarti bapak tak harus begitu. Jadi sebaiknya izin-izin itu dilaksanakan oleh pribadi masing-masing, Pak. Jangan melalui orang, sehingga kadang-kadang biaya tinggi itu kadang minta pembantu nguruskan ini seberapa anu awis teh ongkosna mereka sok miwara pembantu kan. Jadi aya dimanfaatkan ku calo oleh kan sok kali yang KTP 75.000 padahal bapak itu mah gratis. Ini sudah kami sesuaikan semuanya. Jadi semua perizinan baik di MP segala macam ancaman nanti akan memantau di daerah di mana kami sekarang sudah punya mall pelayanan perizinan. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat izin Pak dengan tarif yang sudah tertata dengan baik itu sudah ada di tempatnya di balai kota. Jadi mau izin apa saja masuk juga pembuatan KTP. Istri benten istri dikatakan kucara beda lami kadang-kadang alim nikahnya di pamakan pamakan alasan teh agak yang terus intinya karena dari akan semoga ini menjadi jalinan tali silaturahmi yang lebih erat baik di antara kita para pejabat. Juga mohon maaf tadi para lurah tidak terabsen ya di absen. Kemudian saya kedatangan tamu dari Jakarta dari Akademi Transportasi Daerah. Jadi baru selesai saya malah mendahului beliau-beliau untuk datang ke sini. Pada waktu dan Jumat sendiri bahwa amal jariah sedekah terhadap sesama muslim, sedekah jariah kita ini mudah-mudahan menjadi amal soleh di hadapan Allah SWT. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu saya harusnya tadi jam 10 sudah di sini, tapi tadi saya menerima melantik dulu para pejabat di dinas kependudukan. Ya walaupun tidak seberapa, kan orang umur saya mah sedekah dia tidak atau sebenarnya di RT. Jadi saya sengaja bahwa pejabat ini juga ikut kita dalam suasana bulan suci Ramadan ini. Ada kepedulian terhadap semua aparat yang ada di Kota Tasik kesini sampai ikut bersedekah Pak. Maka Pak Kiai nuntut encelana siapkan Pak. Kalau para pejabat yang ya dalam suasana bulan suci Ramadan tidak dipaksa, tidak ngasih juga tidak apa-apa, tapi asal piraku gitunya. Terus bawa ke masjid, terus sudah mau aja. Jadi tinggal diaturnya, yang penting ada. Jadi supaya ada kepedulian juga para pejabat ini kita bawa ke kecamatan dalam suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bagi beliau-beliau ini menjadi pahala beliaunya sendiri. Jadi ulah riwan keluarga harta 100 sugan ke rezekinya ditambahan bangkul di sakitu. Tidak sesuai dengan harapan. Tapi yang penting kesina dirinya ayam minyak goreng. Anu ayam ribut di mana-mana minyak goreng langka, sengaja mahal. Padahal pemerintah sudah memberikan regulasi bagaimana minyak yang harus disubsidi, minyak curah, harganya berapa. Tapi di pedagang kok benten Pak. Saya mencoba bertanya di pasar, kunaon itu tidak disesuaikan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Abdi ngageuleun negara awis. Jadi abdi mun ayeuna dilungsurkeun pangaos bikin sesuai harga pemerintah. Abdi rukeun mangga abdi dilungsurkeun tapi stok abdi nu
ngageulana awi saya beula. Nyata teh lebih ka iraha cenah saepna. Buat yang lebaran rumah saya cenah. Padahal masyarakat lagi butuh kan dengan minyak goreng ini. Jadi beberapa hal yang terkait dengan kelangkaan bahan pokok kita, pemerintah sendiri sudah mencoba semaksimal mungkin melakukan operasi pasar. Malah beberapa waktu yang lalu saya sudah mengeluarkan instruksi untuk semua distributor minyak goreng melakukan operasi pasar murah untuk minyak goreng. Ya, laku 500.000 ditampil. Padahal di luar itu masih banyak warga yang tidak mampu yang memang tidak menerima bantuan. Yang terasa mungkin oleh Bapak Ibu banyak kemarin gejolak ketika kenapa orang mampu malah menerima bantuan sementara yang tidak mampu tidak terima bantuan. Ini masalahnya dari data yang diberikan oleh pemerintah pusat dari Kementerian Sosial. Bagaimana? Saya dirumahkan katanya kerja di koperasi. Bapak mau terima 500.000 ini? Padahal masih banyak mungkin warga miskin yang betul-betul miskin yang perlu dibantu. Ya saya terima Pak. Gak apa-apa, karena saya sedang di rumah. Paling miskin. Ini juga aneh bagi saya. Karena kalau saya lihat pelosok-pelosok saya lihat ini terjadi di 2007 ke 2008. Pada saat BPS melakukan survei dari 2007 ke 2008 ini terjadi kenaikan kemiskinan kita yang sangat signifikan sampai mencapai 300%. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini saya beserta seluruh jajaran dari kota-kota bisa menyelesaikan. Saya pantun Pak, gabungan Ketua Dewan ke orang dia yang nanam pidatotnya pantun wae mesinnya di Lampung yang bisa menjawab 12. Saya masih menyisakan waktu barangkali kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya apakah soal program pembangunan, pemerintahan maupun kemasyarakatan. Mumpung ada di tempat kita para pejabatnya yang nanti mungkin bisa menjawab. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya limpahkan ke teman-teman yang ada di dinas. Ada waktu mungkin 10 menit. Kita Jumatan jam berapa? 12 ya. 11.55 saya dengan Pak Sekda dan seluruh jajaran akan ikut Jumatan di sini. Ada muda keluar ke saya sebenarnya sekali-kali. Itu saja barangkali dari saya. Namun sebelum ditutup, Pak. Jadi SIDAKTA itu adalah penyisiran data dokumen kependudukan Kota Tasikmalaya. Jadi semua data kependudukan akan disisir oleh kemudian sekarang juga kami sedang menyusun perda tentang fasilitasi pelayanan jemaah haji. Ini bentuk komitmen kami, kita menyusun perda untuk pelayanan para jemaah haji. Ini hari kedua saya sudah Persis Muhammadiyah dan NU. Besok kita doa hari Senin dalam rangka kita menjalin satu silaturahim dengan tokoh masyarakat, ulama, masyarakat ada di sekitar masjid maupun masyarakat di sekitar kecamatan. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa bekal bagi kami. Barangkali ada hal-hal yang lain bisa kami tarik nanti dalam program kegiatan walaupun melalui Musrenbang sudah mungkin saja ada aspirasi masyarakat yang bisa kita tampung di pemerintahan depan. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berdampak baik dalam menjalin tali persaudaraan kita yang sesama Muslim
terutama para ASN yang ada di wilayah kecamatan. Saya akan dekat lagi dengan para camat, sehingga program-program yang sudah kita luncurkan di kecamatan bisa terpantau juga di dalamnya, ada hasilnya yang bisa kita lihat. Makanya kita bawa semua para pejabat tingkat pertama di sini untuk bisa menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat secara betul. Pak, tadi ada kedatangan dari Dirjen. Sebetulnya bukan Dirjen, itu ketua ATD, Akademi Transportasi Darat. Yang datang ingin menjalin satu kerjasama ayo dengan kita, mereka nanti akan ditindaklanjuti oleh BKPSDM untuk mengirimkan ASN kita disekolahkan nanti di ATD yang nantinya menjadi orang-orang lulusan dari alat transportasi darat. Juga mungkin regenerasi lah bagi kita sendiri ya, untuk mereka dididik di sana, dan hasil pendidikan mereka kita tahu bahwa mereka sangat disiplin dalam terkait dengan aturan lalu lintas. Dan kerjasama ini terus lanjut. Dan tadi juga ada Dirjen Perhubungan Darat, saya libatkan Pak Kadis. Mereka juga sedang meninjau para terminal dalam rangka arus mudik lebaran nanti. Mudah-mudahan di arus mudik dan balik kita tidak mendapatkan satu persoalan dalam lalu lintas. Perlu diketahui juga bahwa kami sedang mengusulkan pusat untuk pembangunan stasiun ya. Stasiun Tasik ini memang sudah harus layak untuk direhabilitasi atau direvitalisasi. Kemudian kurang lebih sekitar 200 miliar ini nanti akan diurus oleh pihak kereta api yang di pemerintah daerah hanya mengusulkan saja untuk melakukan revitalisasi stasiun Tasik. Ternyata stasiun Tasik ini peminatnya juga cukup banyak. Realisasinya kapan, Pak? Rencananya realisasinya kapan? Ya nanti tinggal nunggu realisasi dari pusatnya di ACC atau tidak. Mudah-mudahan aja. Sudah. Informasinya ke saya membaru informasi kalau betul aja. Salam. Ya. Yang kedua saya perlu informasikan juga masalah pesawat Tiger. Jadi kemarin saya sudah mendapatkan surat dari asisten logistik Angkatan Udara. Ternyata yang kita usulkan kehabisan. Jadi telat kita mengusulkan anaknya. Jadi sekian puluh, ada 17 kalau tidak salah pesawat Prima Tiger yang berumur sudah dibagi-bagi masuk kota Bandung yang dapat itu. Nah kita mengusulkan itu terlambat karena saya dapat informasinya juga terlambat. Tapi saya sedang mengusulkan di luar pesawat itu masih ada pesawat latih, ada pesawat Bronco itu yang pesawat demo itu yang merah Airsow ya. Itu masih kita bisa mohon karena itu juga sudah berunding. Mudah-mudahan ini kita lanjutkan lagi permohonannya untuk pesawat yang lain di luar Prima Tiger. Pak, informasi tol Pak terbaru? Ya. Ada informasi update tol? Tidak ada sampai hari ini, tol tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan harapan kita lah. Mudah-mudahan pembebasan tanah tahun ini juga bisa selesai. 2023 ini sudah mulai pekerjaan fisik. 2024 selesai. Itu yang kita harapkan. Exit tolnya tetap disewakan Pak? Ya, tidak ada perubahan sampai hari ini tentang exit tol. Karena kalau merubah itu kan nanti harus merubah lagi amdalnya, tata ruangnya. Tetap sesuai dengan yang lama, exit tol yang Kota Tasik tetap ada perubahan. Mungkin ya, sangat terbatas. Kita sedang usulkan ke provinsi atau ke daerah. Mudah-mudahan tahun depan ada tambahan untuk pembangunan selanjutnya untuk Oke, tahun ini sudah ada respon Pak ya. Sekarang surat kuasanya kepada penegak hukum pengacaranya sudah dicabut oleh direktur. Jadi kami nanti tinggal melakukan Kasada yang rumah sakit yang pihak ketiga. Setelah selesai.
warga Bungur Sari mendapat kunjungan silaturahmi dari Pak Wali Kota beserta rombongan dalam rangka silaturahmi dan pembinaan keagamaan di wilayah Bungur Sari. Ini adalah merupakan perdana bagi Pak Wali Kota ketika dia menjabat sebagai Wali Kota, dan kita menyambutnya. Dan alhamdulillah dengan kunjungan beliau, bagi saya pribadi memberikan motivasi sendiri untuk bisa menjalankan kapasitas sebagai camat. Juga bagi warga sendiri di wilayah Bungur Sari ini menjadi sambutan ataupun silaturahmi yang luar biasa. Ini ada bantuan dari Pak Wali, bentuk sembako dan bentuk versi Al-Quran untuk DKM, dan ada anggarannya lainnya untuk DKM. Ini luar biasa, terima kasih atas kunjungan beliau. Mungkin dari Pak Camat sendiri Pak, atas program di bulan Ramadan ini apa saja Pak yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Pak? Sebenarnya kami mengacu kepada pemerintah kota, kecuali kalau ada undangan dari masyarakat, misalkan kami hadari. Dan sementara ini karena kita masih masa pandemi, kita mengikuti program dari pemerintah kota. Seperti itu.